Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sunarko, pemimpin redaksi Tribun Bali. Kali ini kita kembali di acara Bincang Tribun Bali. Tapi biar perbincangan kita lebih enak, saya lepas dulu masker saya. Kita udah terapkan prokes ya, protokol kesehatan. Bentar. Nah, Bincang Tribun Bali kali ini akan mengambil tema menyiapkan generasi emas tahun 2045 dengan membangun karakter calon ayah dan ibu. Nah, apa itu generasi emas tahun 2045 yang masih 24 tahun lagi? Apalagi dengan membangun karakter calon ayah dan ibu. Nah, untuk itu kita kedatangan tamu narasumber kita dalam Bincang Tribun Bali kali ini, yaitu pertama Ibu Satyuli Prihartati. Selamat datang Bu Satyuli di studio. Beliau adalah seorang psikolog. Iya. Psikolog perkembangan ya Bu ya. Iya. Perkembangan dari bayi ke anak ke remaja ke dewasa gitu ya. Dewasa ke lansia. Lama lansia ya. Iya. Jadi terus pembicara yang lain yaitu Ibu Dr. Gung Tini Gorda. Beliau dari Yayasan GTS Institute. Ya. GTS Institute itu yayasan yang peduli terhadap penyiapan generasi emas ya Bu ya, generasi emas Indonesia tahun 2045 yang akan datang. Nah, kita mulai sekarang pembicaraan kita ya, Tribuners, dengan Ibu Tini Gorda, Ibu Dr. Tini Gorda. Bisa dijelaskan Bu, jadi kenapa Ibu juga termasuk Bu Yuli ya, Bu Tini dan Bu Yuli juga sama Good, Trustworthy and Smart Institute itu punya kepedulian untuk menyiapkan generasi tahun 2045 ya, yang masih 24 tahun yang akan datang. Ya. Gitu kan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi atas kesempatannya ini luar biasa sekali kita diberikan kesempatan ya untuk bisa mensosialisasikan juga tinggal waktu 24 tahun kita untuk melihat bagaimana Indonesia ini bisa berubah, bisa lebih maju, yang diisi oleh anak-anak yang memang punya karakter. Yang berkualitas ya Bu ya? Iya, yang berkualitas. Jadi ini sebenarnya GTS Institute Bali itu lahir tuh dari hasil disertasi. Ya, kebetulan saya S3-nya adalah mengambil topik itu mengenai korban pedofilia. Jadi korban, seorang anak menjadi korban pedofilia. Nah, ketika kami sosialisasi, sudah selesai disertasi kami, nah ternyata persoalan-persoalan yang mengena pada diri anak itu bersumber dari salah satunya ya, jadi banyak hal yang mempengaruhi adalah dari sisi ekonomi, jadi kesejahteraan keluarga, sehingga menyebabkan orang tua tuh dengan lapang dadanya untuk menjual tanda kutip anaknya pada pelaku pedofil ya. Iya. Jadi yang kedua, setelah berjalannya waktu, banyak juga yang kita harus sadari bahwa data dari Komisi Perlindungan Anak, dari Kementerian PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setiap tahunnya itu semakin meningkat. Hal-hal yang pedofilia ya? Bukan hanya korban pedofilia, jadi korban kekerasan terhadap anak. Jadi banyak persoalan anak. Di data yang terakhir yang saya lihat di data Simponi dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 3.097. Nah, itu 3.097 yang terlaporkan. Yang terlaporkan selama? Ya, selama tahun 2020 ini. 2020 3.097. Justru di saat itu pandemi. Seluruh Indonesia atau? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau di Bali gimana? Ya, di Bali juga sama. Ya, jadi banyak ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya? Nah, kalau peningkatan di Bali, kalau di Simponi ini kan sudah akomodasi dari berbagai provinsi. Nah, jadi itu yang terlaporkan. Nah, yang belum terlaporkan kan masih banyak sekali. Nah, sehingga ini persoalannya gunung es. Kalau tidak ada orang yang peduli, jadi hukum perlindungan anak sudah ada, regulasi sudah banyak sekali yang dibuat oleh pemerintahan dalam rangka untuk melindungi anak, ternyata banyak juga masih banyak pelanggaran terhadap anak. Dan justru yang 3.000 yang angka yang terlaporkan ini, kalau kita tidak manage dengan baik, dia menjadi korban. Nah, itu
3097 ini sudah menjadi orang-orang yang sangat bermasalah nanti. Yang punya potensi untuk menciptakan masalah baru. Iya, karena ketika kalau secara hukum nih, kalau menjadi korban tidak diberesin, itu nyaris menjadi pelaku di kemudian hari. Jadi kita udah lihat potret bangsa kita seperti apa kalau dengan angka-angka ini kita tidak bereskan. Jadi kalau angka yang sudah terlaporkan itu bersentuhan dengan hukum yang tadi kita sempat diskusikan tadi, itu akan menjadi masalah yang panjang. Selesai di pengadilan negeri, dinaikkan jadi di pengadilan tinggi dan sebagainya, banyak waktu yang banyak waktu yang akan terbuang. Nah, saya ini hadir itu bukan dalam konteks untuk represif, walaupun saya orang hukum. Saya tidak suka urusan hukum sebenarnya, karena banyak persoalan yang ditimbulkan dari dampak hukum itu sendiri. Nah, saya memotong mata rantai dengan mendirikan sebuah lembaga. Jadi GTS Institute ini adalah lembaga preemptif dan preventif. Nah, sehingga sinergisitas kami bangun. Jadi saya menyiapkan persoalan preemptif dan preventif, tapi ketika dalam preventif itu juga akhirnya nyaris bersentuhan dengan hukum dan sebagainya, ya secara represif saya bersinergi dengan aparat penegak hukum. Ya, jadi ini ada fakta, ada kenyataan bahwa korban kekerasan, anak yang jadi korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual, Bu, ya, ternyata jumlahnya bukan makin sedikit, tapi tambah meningkat. Padahal sudah ada undang-undang perlindungan yang mengatur anak, gitu. Tapi ironisnya justru malah meningkat. Nah, korban-korban ini dia berpotensi untuk menciptakan jadi masalah baru di kemudian hari. Kalau ini tidak dibereskan. Nah, kemudian GTS Institute ini tidak hanya peduli pada bagaimana menangani dari sisi kuratif, represif, tetapi juga preventif, pencegahan, bahkan preemptif ya. Jadi udah ngantisipasi jauh-jauh hari gitu ya. Nah, itu melalui program disebut mempersiapkan generasi emas 2035. Dengan calon mempersiapkan atau membangun karakter calon ayah dan ibu. Nah, itu preemptifnya. Jadi dia belum tahu, tapi kita beri sama dengan seorang bayi yang baru lahir. Dia kan nggak paham. Nah, kita sudah berikan satu pemahaman dengan bahasa kita. Jadi maknanya itu kan kalau itu kita hanya kuratif, hanya memperbaiki yang ada sekarang ini, represif, itu kan yang sekarang ini jadi korban. Tapi kalau preemptif, antisipatif, itu kan nanti calon-calon yang mungkin generasi akan dilahirkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip masih sedang diberesin ini, diharapkan tidak seperti dia gitu ya. Iya. Jadi karena apa? Karena yang terdekat yang melakukan kekerasan justru orang-orang yang sekitarnya, jadi ayah ibunya. Jadi banyak sekali kita bisa lihat bagaimana seorang ibu mencederai anaknya, seorang ayah, paman, tante dan sebagainya. Nah, ini orang-orang terdekat yang harusnya melindungi. Nah, sekarang harus dipotong mata rantai. Jadi yang menjadi korban itu sudah aparat penegak hukum yang sudah memang kompeten. Kami ini harus hadir di dalam bagaimana mempersiapkan. Jadi tetap optimis, tinggal 24 tahun lagi, yakin kalau kita bersinergi dalam hal ini dan merasa bahwa generasi ini akan bisa memajukan bangsa ini, saya yakin kita harus bersinergi. Nah, itu siapa nanti, Bu, selain korban kekerasan seksual itu, siapa saja nanti yang bisa menjadi peserta atau mengikuti semacam pelatihan pendidikan saya sedikit luruskan, kami ini bukan hanya untuk peserta korban. Nah, jadi saya tadi katakan bahwa kami hadir itu untuk preemptif, sehingga ada kategori. Jadi remaja awal itu tingkat SMP. Kenapa tingkat SMP diberikan karakter calon ayah dan ibu? Kok diajak dia untuk bisa berpikir ingin nikah? Bukan. Kita tidak boleh menutup mata bahwa anak-anak SMP pun sudah melakukan hal itu, gitu sudah kan? mengenal seks, jadi banyak pernikahan dini. Nah, kenapa tidak kita dampingi? Kita berikan suatu pemahaman, gitu ya, pengetahuan
Nah, yang nggak boleh dilakukan, nah, yang boleh dilakukan dan sebagainya. Nah, meningkat ada kategori remaja akhir, remaja itu akhir. tingkat SMA. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa anak-anak SMA ini kan masa generasi pancaroba, jadi ingin peralihan, ingin menentukan jati dirinya, kadang-kadang salah juga. Nah, seperti narkoba, contoh narkoba, kan sebenarnya awalnya dia ingin ikut-ikutan, jadi bukan serta-merta dia kepingin sebenarnya, dia ikut-ikutan, dia gengsi. Nah, ini kita masukkan, jadi berikan pemahaman. Nah, usia pranikah itu adalah usia yang sudah siap menikah. Nah, jadi itu tingkat ya istilahnya S1 lah kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan, yang menjadi anak itu adalah dalam usia kandungan sampai 18 tahun. Nah, lewat dari itu di Undang-Undang Perkawinan juga yang boleh menikah kan usia 19 tahun. Walaupun 19 tahun yang sekarang ini secara biologisnya juga masih kecil banget ya, jadi karena kecil, jadi pemikirannya maju tetapi fisiknya masih anak-anak gitu sebenarnya. Makanya kita hindari untuk dia memilih pernikahan secara cepat gitu ya. Jadi harus memang diberikan. Nah, itulah di usia pranikah kita berikan. Nah, ini menjadi syarat. Nah, saya karena saya seorang akademisi, setiap program yang dimiliki tidak bisa serta-merta akan diterima oleh masyarakat. Harus ada observasi, harus ada penelitian, harus ada hipotesa, harus ada macam-macam. Makanya lembaga pendidikan saya mulai menjadikan suatu laboratorium. Ya, terus begini Bu, itu tadi pesertanya kan beragam ya. Jadi dan pra-remaja, remaja, bahkan yang remaja yang agak lanjut, yang pranikah, yang mendekati pernikahan. Nah, itu supaya mereka nanti makin sadar, makin paham bagaimana menyiapkan generasi berikutnya mereka sendiri. Nah, itu materinya apa saja itu, Bu? Mungkin Bu Yuli bisa jelaskan. Izin dulu. Iya. Oke, jadi materi-materi yang kita berikan itu kan tadi kalau kita bilang kan sekolah karakter. Ya, kita membentuk karakter, tapi karakter di situ karakter yang secara mental ya, secara psikologis tetapi juga kita persiapkan persiapan bagaimana nantinya dia sebagai orang tua, sebagai calon ayah dan ibu itu. Jadi sangat kompleks ya kan itu sebagai sebuah keluarga itu. Jadi kita persiapan juga dalam segi dia siap nggak untuk mungkin hal yang ini yang paling urgent juga dalam sebuah keluarga yaitu tentang keuangan. Ya, jadi bagaimana dia memanage keuangan itu kita berikan. Terus bagaimana tentang hak-hak secara hukum, gitu, dan mengetahui juga nanti tentang hak seorang anak, hak seorang orang tua, gitu ya, hak dan kewajiban lah dari sebuah keluarga. Itu juga kita berikan. Juga kita berikan bagaimana kesehatan ya, secara kesehatan itu termasuk kesehatan reproduksi. Jadi kenapa tadi ada remaja yang awal, itu karena tadi supaya kita bisa meminimalisir yang pernikahan dini. Gitu. Jadi anak tahu kalau ternyata kita belum siap ya secara usia. Mungkin kalau secara reproduksi, kalau dia sudah kalau yang cewek sudah melalui mens itu sebenarnya bisa jadi ibu kan begitu. Tapi kan sebenarnya belum siap secara mental dan kejiwaan. Iya, jadi kita persiapkan juga secara kesehatan. Jadi sebenarnya mereka dapatnya lengkap begitu. Jadi dan dari situlah kita juga arahkan juga secara spiritual juga. Jadi dari secara spiritual nanti kita arahkan untuk sesuai dengan keumatan mereka, misalnya sesuai dengan religi mereka ya, bahwa memeluk agama apa, nanti langsung kita rujuk istilahnya gitu ya, kita arahkan. Kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keumatan untuk tadi menjangkau mereka juga. Jadi mereka benar-benar siap nih gitu, siap secara mental, spiritual ya, juga secara keuangan gitu ya, secara ekonomi begitu ya, begitu, termasuk mempersiapkan dia untuk juga dia bisa bekerja. Kalau misalnya istilahnya kalau yang laki-laki dia bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Jadi peran ayah, peran ibu, sampai peran anak itu kita berikan. Jadi dia benar-benar siap. Jadi intinya nanti ada pembekalan skill kehidupan gitu ya, Bu ya. Betul. Mencakup pengetahuan tentang kesehatan, tentang ekonomi gitu ya, tentang keagamaan juga, tentang hukum gitu ya. Itu kira-kira untuk bisa mendidik calon orang tua atau calon ayah dan ibu yang berkarakter, ya berkarakter bagus, berkarakter yang kira-kira bisa
menghasilkan generasi berkualitas gitu. Iya. Itu berapa lama? Apa itu cuma diberi pembekalan hanya di kelas atau juga nanti ada praktek-praktek gitu, Bu? Iya. Dan untuk secara lengkapnya juga kita akan berikan pertama-tama adalah untuk kita mempersiapkan itu kan kita perlu juga suatu tahu potensi dari peserta gitu. Jadi kita juga akan lakukan sebuah tes gitu, termasuk di situ ada Psikotes ya? psikotes ya, psikotes. Jadi ada tes kecerdasan di situ, ditambah lagi yang penting adalah tes kepribadian gitu. Juga kemampuan mereka, bagaimana mereka menghadapi kehidupan itu sesuai dengan karakter mereka. Nah itu kita persiapkan. Baik, itu nanti di kelas atau juga ada yang out kelas gitu, yang di luar juga. Ya, jadi kita memang bukan berarti kalau kita belajar itu terus cuma duduk manis begitu, enggak. Kita juga akan berikan pemahaman dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah game begitu gitu ya. Dan kebetulan kita juga inilah ada pilot project kita saat ini karena kebetulan kita juga membina sebuah desa. Di mana itu, Bu? Desa wisata di Kendran. Gitu, kita sekarang Kendran daerah mana? Kendran itu Tegalalang. Tegalalang, Gianyar. Gianyar, iya. Nah itu sebagai pilot project kita sudah lakukan Sekarnadi itu pada remaja-remaja awal dan akhir itu sudah kita lakukan. Jadi kita justru di lapangan ya, maunya di apa namanya, bagaimana dia sebagai seorang teruna-teruni di desanya kita juga persiapkan untuk dia bisa salah satunya nanti akhirnya menjadi apa, membina desanya nanti gitu. Jadi sebagai role model di desanya bahwa dia sudah dipersiapkan untuk menjadi calon ayah dan ibu. Jadi apa namanya, lengkaplah paketnya ini nanti yang diinikan. Itu berapa lama kira-kira? 3 bulan. 3 bulan. Tapi nanti diikuti terus ya perkembangannya gitu ya? Iya, kan nanti ada raportnya. Oh begitu. Kita berikan rekomendasi pada orang tuanya nanti. Oh begitu dari ya. hasil itu. Karena apa namanya tuh, bagaimana nanti setelah pendidikan itu kan bisa menjadi bahan evaluasi kan Bu ya, sejauh mana materi yang diberikan itu telah benar-benar diserap kan. Iya, diserap dan diterapkan ya nanti pada akhirnya gitu ya, betul. Nah, ini ada nggak semacam target gitu misalnya membuat atau mengajak sekian jumlah peserta sehingga paling tidak misalnya semacam cita-cita ya, misalnya akan ada sekian generasi muda Bali sudah dalam tanda kutip tercerahkan untuk mempersiapkan diri sebagai calon ayah ibu generasi 1000 atau 100 tahun kemerdekaan RI yang akan datang. Ada nggak itu semacam itu target jumlah? Jadi kami nggak pakai target karena ini sekolah ya. Gitu. Jadi tidak seperti janji-janji itu ya pada umumnya saya akan menawarkan 1000, enggak. Makanya saya masukkan pada kurikulum di sekolah kami. Jadi yang saya katakan bahwa perguruan tinggi yang saya miliki sudah menjadikan suatu keharusan. Jadi sebelum dia wisuda harus mendapatkan materi ini. Jadi saya juga punya SMP nasional, SMK teknologi nasional. Nah, sekarang di dalam ingin saya mensosialisasikan ke masyarakat di luar dari laboratorium yang saya bentuk itu, ya ini desa binaan. Jadi desa binaan itu kami coba untuk selama 5 tahun itu berapapun ada anak di sana akan bertahap, dia akan memahami, mengetahui sebenarnya menjadi orang tua itu harus dipersiapkan dan harus berencana. Jadi yang disebut keluarga berencana itu bukan hanya berencana setelah berkeluarga, Bu ya? Iya, jadi sebelumnya berkeluarga itu juga sudah ada planning, ada rencana. Iya. Gitu. Iya. Karena memang mungkin image-nya keluarga berencana itu kan hanya setelah berkeluarga, terutama pengendalian jumlah anak kan begitu. Padahal enggak seperti itu ya. Sebenarnya dari awal jadi pemilihan pasangan pun harus berencana. Gitu. Iya. Ya, jadi kita mempersiapkan ini bukan menjadi sebuah nanti jadinya sebuah ketakutan misalnya gitu ya kan. Kadang-kadang anak-anak kan berpikir, waduh karena tahu banyak jadi aduh agak ragu-ragu nih menikah. Enggak, justru disinilah kita nanti anak-anak itu dalam proses belajar ini mereka justru semakin memahami sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri dulu untuk tadi bisa istilahnya bisa lulus besoknya juga dalam terapannya sebagai calon ayah dan ibu gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi indikator apa namanya keberhasilannya nanti apa kira-kira itu? Kita bisa lihat bahwa
sama hal dengan lembaga pendidikan formal ya. Jadi kalau anak TK apa indikatornya, lulus SD seperti apa, lulus SMP seperti apa. Kita bisa lihat hal-hal yang kekhawatiran kita terhadap masalah-masalah yang menyentuh pada anak. Itu jadi calon-calon ayah ibu ini sudah mengetahui. Yang terpenting adalah mereka tahu bahwa ada 10 hak anak yang harus dimiliki, yang harus menjadi suatu keharusan. Nah, ini yang tercederai di dalam banyak hal, sehingga banyak muncul kasus-kasus anak. Hak pendidikannya, jadi hak ekonomi, itu jadi banyak kita lihat eksploitasi ekonomi di pinggir jalan, banyak anak-anak kecil yang jualan. Nah, itu hak kan itu merupakan hak-hak yang harus dipahami, sehingga menjadi orang tua itu harus berencana. Kalau aku nggak punya duit, aku nggak bekerja, ya aku nggak boleh nikah dulu, karena agar tidak terjadi ketika punya anak terjadi eksploitasi, terjadi KDRT dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi tujuan dan goalnya kami. Jadi mereka kemudian tidak menikah itu hanya karena sekedar cinta. Satu pertimbangan dari satu aspek atau satu sisi saja, misalnya ya cinta asmara saja, tapi sudah ada pertimbangan dari sisi ekonomi, psikologi, ya hukum juga tahu. Betul. Karena nanti kita juga ajarkan tentang ada 8 fungsi keluarga di situ. Jadi mereka benar-benar memahami bagaimana tadi seperti kemarin kita melakukan, yang kita lakukan adalah fungsi kasih sayang. Nah, kita buat mereka untuk mengekspresikan diri dalam sebuah video begitu, untuk mengekspresikan makna kasih sayang bagi mereka itu seperti apa sih? Seperti itu. Terus nanti ada juga fungsi ekonomi itu sendiri ya. Jadi 8 fungsi itu mereka akan pahami sehingga nanti bisa mereka terapkan. Seperti kemarin itu di desa tuh saya membina itu ada 60 ya, dari remaja awal 60 orang. Remaja awal dan remaja akhir. Kami coba untuk dalam rangkaian ulang tahun itu membuat video tentang memaknai kasih sayang. Itu fungsi yang kedua dari 8 fungsi keluarga. Itu dari 60 hanya beberapa yang ikut. Jadi mereka ternyata nggak paham gimana mewujudkan kasih sayang. Yang dia tahu adalah ketika kasih sayang itu sayang sama pacarnya. Itu itu kan sangat sempit banget. Nah, itulah yang kami ingin hadir, bahwa makna kasih sayang itu adalah makna kasih sayang terhadap Sang Pencipta, lingkungan, manusia. Nah, itu yang harusnya gitu. Jadi dia ekspresi tentang kasih sayang aja nggak bisa gitu. Jadi dari 60 cuma ada 15 kan. Itu dari sisi penelitian ya. Nah, itulah yang kami ingin hadir untuk bisa ini. Jadi nanti evaluasinya adalah ketika pertemuan 3 bulan ini, ngerti nggak lagi dia tentang kasih sayang, kita lagi evaluasi. Gitu. Karena memang penting itu mengerti apa makna sesungguhnya dari hal-hal terkait perkembangan diri. Karena itu tadi kasih sayang dimaknai hanya sekedar dari sisi urusan asmara, cinta. Padahal bisa saja tidak membelikan sesuatu itu kan wujud kasih sayang. Misalnya mendidik gitu. Ya. Termasuk mencintai diri sendiri loh. Mencintai diri sendiri. Itu seperti apa, Bu? Itu seperti apa model? Jadi banyak kita sebenarnya, mungkin kita gitu ya, yang dari generasi tua ini gitu ya, selama ini lupa bahwa justru yang penting adalah self love ya, mencintai diri sendiri gitu. Kita bisa mencintai orang lain, kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri nggak bisa. Jadi dasar yang utama adalah bagaimana dia mencintai dirinya sendiri, begitu, sehingga tadi dia juga bisa mengekspresikan cinta pada diri, termasuk hal sepele sih, cinta diri, termasuk merawat diri sendiri, memuji diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Me time itu penting. Terus akhirnya nanti dia bisa langsung jabarkan lebih luas kasih sayang yang lain dengan orang terdekat, termasuk mungkin dengan binatang piaraannya, dengan lingkungannya, termasuk dengan Tuhan. Bagaimana dia mewujudkan rasa cintanya dengan Tuhan, ibadahnya dengan Tuhan. Itu perlu jadi nanti diajarkan juga ya, diberi pembekalan seperti itu ya peserta ya. Jadi karena 8 fungsi keluarga itu kan juga program pemerintah ya, dari BKKBN. Tapi dari fungsi agama itu kadang-kadang kan pemahaman nggak diberikan. Yang penting ngikutin. Kalau Muslim 5 kali, kalau Hindu 3 kali, ayahnya enggak. Jadi ya itu, jadi kita lebih pada penguatan dari 8 fungsi keluarga.
Jadi membuka wawasannya ya. Iya. Jadi bukan sekedar mendogma Bukan hanya atau wawasan juga, pemahaman ya. pemahaman. Pemahaman yang Iya, Karena yang terpenting dari semua itu adalah pemahaman. Paham dulu ya. Ketika kita sudah menjadi suatu kebiasaan memahami, jadi nggak ada salah di depan mata kita. Yang ada adalah yuk kita luruskan lagi gitu. Yuk kita perbaiki. Nah, kalau sudah nggak memahami ya udah nggak cocok ya kita pasti putus gitu kan. Cintanya udah nggak jadi, bencinya. Jadi kesalahan itu kan kalau pemahaman itu cari solusi. ya, Makanya kesalahan, kekeliruan itu kan manusiawi. Manusiawi. Kayaknya good, trustworthy, dan smart itu dalam konteks itu. Ya, sehingga dari situ bisa belajar. Iya. Baik Ibu Dr. Gung Tini sama Ibu Juli Prihartati, saya kira cukup ini pembicaraan kita ya. Saya kira ya mungkin nanti kalau ada apa ya kelanjutan dari bagaimana progres, barangkali kita bisa juga bicarakan. Iya. Untuk kali ini saya kira semacam introduksi kita bisa lakukan. Baik Tribuners, itu tadi pembicaraan kita dengan psikolog Ibu Sat Juli Prihartati dan Ibu Dr. Gung Tini yang juga peduli, kedua-dua beliau narasumber kita ini pada penyiapan generasi emas Indonesia tahun 2045 ya, ketika usia Republik Indonesia itu sudah 100 tahun. 100. Disiapkan mulai sekarang, sejak 24 tahun sebelumnya. Tidak ada yang bisa saya simpulkan. Saya kira apa yang diungkapkan oleh dua narasumber tadi sudah bisa disimak dan dicerna sendiri oleh Tribuners. Demikian Tribuners, acara Bincang Tribun kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.